A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan li ba'si rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian rutin malam Selasa yang Allah muliakan dunia dan akhirat di Majlis Ilmu Al-Latifi di Masjid Ibadur Rahman. Pemirsa dimanapun berada, baik YouTube Al-Latifi Channel atau Radio Muslim dan TV Niaga, yang semoga Allah berikan keberkahan dimanapun berada. Kita akan melanjutkan bahasan kita berkait tentang Kitabut Tauhid, yang insyaallah mudah-mudahan bisa makin memperkuat akidah kita kepada Allah dan bisa membuat kita tahu bahwa hidup ini adalah penuh dengan nikmat karena banyaknya ujian yang Allah ujikan kepada kita. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف تكفرون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. النساء 60 إلى 62. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. البقرة 11. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعراف 56. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 50. Taib. Dimukadimahkan pada bab ini surat An-Nisa ayat 60, ketika Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Ya, di ayat ini Allah firmankan ada model manusia yang sudah sampai hukum kepadanya tapi masih mencari hukum selain hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman
14 abad yang lalu turun ayat, ada kondisi manusia yang sudah sampai dakwah tetapi memilih hukum selain hukum yang didakwahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang beranggapan bahwa mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu ya Muhammad dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk berhakim kepada taghut. Taghut itu yang diibadahi selain Allah. Jadi tidak total dalam beribadah. Salat bukan tidak, tahu Allah wajib ditaati, tapi ada beberapa keadaan dia ini malah meninggalkan Allah gitu loh. Karena dia menganggap ada kebenaran. Bukan nggak tahu lam yalid walam yulad, cuma kan saya pejabat gitu loh. Kalau nggak ngucapin si Mary dan si Gongsi gitu, nanti lain lagi babnya gitu loh. Ini terjadi bukan tidak. Walaupun mungkin nanti ada beberapa posisi yang memang kita nggak bisa menghindari aturan main yang mungkin bukan aturan main Islam gitu lah. Nanti terjadi khilaf si ulama. Contoh berkaitan tentang masalah pemilu ya. Nanti ada bahasan tersendiri lah. Kalaupun memang bicara usul, ya tentu memang bukan dari Islam. Ya, usulnya iya, memang bukan dari Islam. Tapi mau bilang apa, kita tinggal di negeri yang memang berhukum dengan hukum yang seperti itu. Sehingga bukan mengiyakan hukumnya, ya, kita mengikuti kondisi memang yang membutuhkan ijtihad ulama. Ulama berijtihad. Nah, kita boleh mengikuti fatwa ulama kalau memang ijtihad tersebut keluar dari lisan ulama yang alim. Ada bahasan khusus kan. Di sini khusus ayat ini mengatakan alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Suruh perhatikan orang-orang yang beranggapan bahwa mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Ya, zaman sahabat sampai. Umat itu kan dua, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Ummatud dakwah umat yang sampai dakwah tapi belum mengijabah. Ada juga umat yang sampai dakwah belum mengijabah, ada yang sudah mengijabah. Dan sahabat juga yang hidup di zaman sahabat ada yang murtad bukan tidak. Makanya agama nggak sekali paham sudah terus, dan kita berhajat dengan agama. Di surat An-Nisa ayat 115 itu penguat ayat ini kan. Wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyar. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk oleh Rasul, jadi dia tahu Rasul sudah sampaikan, cuma kondisinya, apalagi dia beranggapan kayak orang-orang yang mendukung tentang masalah musik. Saya dengar selentingan seseorang melaporkan kemarin ke saya, ya, dia berkata, tuh Ustadz Bawazir itu kalau udah ngomong masalah musik kayaknya nggak ada mana-mana musik. Si Ustadz yang terkenal ini, yang cukup terkenal karena dia backgroundnya adalah pemain musik, mengatakan harusnya kan dia berpikir itu, zaman Nabi belum ada gitar, zaman Nabi belum ada bass, piano dan lainnya. Sehingga kalaupun sudah ada, mungkin juga diperbolehkan karena manfaatnya. Kan bahaya sekali. Aduh, dia ngomong, wallah dia ngomong begitu Ustaz. Masya Allah. Ini ya bahaya sekali. Ya, law kana khairan la sabaquna ilaih. Pokoknya paket yang musik itu sudah ada zaman Rasul. Ya, memastikan alat musiknya itu mungkin perlu orang yang mengerti tentang alat musik kapan adanya. Tapi yang namanya musik sejak zaman Nabi sudah ada.
Bukankah Nabi Rasul sebelum Muhammad, Nabi Isa, yang umatnya bernyanyi ketika beribadah? Sudah ada, bukan tidak ya. Jangan, antum jangan warnai Islam dengan yang bukan Islami gitu loh. Nanti takutnya antum membuat sebuah kedustaan. Orang yang berdusta mengatasnamakan Allah ini bahaya, mengatasnamakan Rasul bahaya. Konsekuensinya buruk, suruh ambil bangku duduk di neraka ya. Atau dalam riwayatnya dikatakan konsekuensinya apa? Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Lihatin aja, kalau dia nggak bertobat makin tersesat. Jadi Allah yahdihi, semua Allah kasih hidayah. Cuma nanti jadi anekdot lucu saja, terlambat dia mengiyakan kebenaran. Padahal agama ini simple, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama tinggal mencontoh, tinggal mengikuti. Jangan bikin yang baru, nikmati mencontoh Rasul itu ya. Lawang Imam Syafi'i saja bilang, kalau ada pendapatku nanti yang menyelisihi hadis Rasul, ikuti hadis, tinggalkan pendapatku. Saking cari selamat, bukan malah mengarang-arang adanya ketidaksempurnaan pengetahuan Rasul. Kalau udah ada zaman Rasul juga Rasul demen. Kok kacau juga ya. Itu selain itu ya. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Sampai dakwah cuma mereka menginginkan untuk berhakim dengan taghut. Hukum yang dibikin selain dari hukum Allah. Dia berusaha untuk berkeyakinan. Ini orang bukan nggak tahu Allah Ar-Razzaq, bukan nggak tahu. Dia tahu Allah Ar-Razzaq, yarzuqu liman yasha. Dia tahu. Bahkan dia juga mengerti bahwa takwa itu resikonya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dengan dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Dia tahu, bukan tidak. Kok sekarang malah menghayalkan muamalah dengan cara yang tidak Islami gitu loh. Ini ayat itu bisa dimasukkan ke sana. Yuriduna ayatahakamu ila taghut qad umiru ayakfuru bihi. Sementara taghut yang dia ikuti ini kan ya tujuannya untuk membuat kerusakan. Mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Cukup Allah. Dalam tauhidnya kan la ilaha illallah. Itu kan pengingkaran tentang taghut kan. Sudah sampai kepada antum tentang rukun la ilaha illallah, betul? La ilaha nafi, illallah isbat. La ilaha hapus ilah, illallah tetapkan hanya Allah. Harusnya kan dia tahu di sini saja perintah mengingkari taghut. Anda kalau mau mengaku Islam, tolong jangan langsung bilang yakin sama Allah tanpa menghilangkan taghut dalam hidup Anda. Perintahnya bukan ilallah, la ilaha dulu baru ilallah. Kalau cuma sekedar mengatakan Allah, semua mampu. Tapi la ilaha enggak semua mampu. Maka diperintahkan untuk menentang dulu selain Allah dan menetapkan hanya Allah. Itu yang benar. Mereka diperintahkan mengingkarinya. Cuma yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfur bihi. Sementara nabinya sendiri dakwanya itu la ilaha. Seluruh nabi mendakwakan la ilaha. Seluruh nabi. Dia tahu bahwa nabi itu di tengah-tengah zaman jahiliyah yang berbuat syirik. Karena orang jahiliyah zaman Rasul itu kalau bicara rububiyah, mereka juga berkeyakinan Allah loh. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka yakin rububiyahnya Allah. Mereka yakin sekali rububiyahnya Allah. Tapi yang mau bilang apa? Rububiyahnya Allah ini cuma sekedar rububiyah, tidak sampai levelnya uluhiyah. Ya kan kita tahu nama-nama sahabat belum masuk Islam sudah nama Islam semua kan. Ya Abdullah, Abdurrahman, sudah ada. Abu Hurairah kan namanya Abdurrahman, dari belum masuk Islam Abdurrahman bin Sakhar. Abu Bakar Abdullah, ya. Udah nama-nama Islami semua. Dia tahu Allah cuma sebatas rububiyah. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida.
Dan memang itulah keinginan syaitan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 11, ketika Allah berfirman, wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kondisi masyarakat di zaman dulu itu seperti di Al-Baqarah ayat 11 ini. Allah berfirman, wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, maka mereka berkata innama nahnu muslihun. Mereka malah berkata kami malah membuat perbaikan bukan merusak. Jadi kayak orang sekarang, kayak lebih ngerti dari Rasul yang sering dibilang tidak ada toleransi dalam beragama, ya. Yang dimaksud mengiyakan kebenaran agama lain tidak ada. Tapi bertoleransi di luar agama silakan saja, dalam artian muamalah. Kita mengakui adanya non-muslim di Indonesia, malis, nggak masalah, memang heterogen di masyarakat, betul. Nabi pun berteman dengan orang-orang non-muslim. Tapi kan Islam punya aturan. Alasan mereka ketika dikritisi begini, ya kan memang untuk kebaikan. Lagi apa salahnya sih sekedar mengucapkan ucapan selamat buat ritual mereka? Sama dengan bahasa innama nahnu muslimun. Kami nggak ada niat buruk, kami memperbaiki. Ya, mereka sudah berbuat baik sama kita kemarin di hari raya kita. Kenapa kita nggak bisa berbuat baik sama mereka? Jadi kebaikan yang dimaksud, islah yang dimaksud, ya ini ketika mengiyakan keburukan yang mereka lakukan. Aneh, ya, aneh sekali. Ini yang sekarang terjadi nih. Makanya perhatiin dah. Kita sih cuma bisa mendakwahi, mengingatkan. Kalau mereka nggak mau berubah, Allah rubah mereka. Orang-orang munafik mulai kelihatan. Penjilat mulai tertangkap. Terbongkar aib mereka sendiri. Lihatin aja. Emang Allah buta? Allah kan lihat. Mau diakalin kayak gimana juga nggak bisa. Perintahnya la tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah sudah ingatkan, kamu malah membuat kerusakan, ya sudah. Apalagi berbuat kemunafikan sambil mengatakan bahwa innama nahnu muslihun. Kami ini gak membuat kerusakan, kami membuat kebaikan, islah. Jadi kalau kami mengambil sebuah keputusan, bukan tujuannya merusak, bahkan mendatangkan kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Ya gak enak namanya tinggal di Indonesia, agama beragam. Lain kalau di Arab, semua Islam. Dia lupa Islam turun di tengah-tengah Arab yang agamanya heterogen. Agamanya beragam dulu orang-orang Arab. Macam-macam, ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, macam-macam. Lihat cara Rasul. Pernahkah Nabi mengiyakan ritualnya orang-orang musyrik? Yahudi, Nasrani. Karena Allah berikan ajaran sama beliau. Katakan ya Muhammad, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'akum lakum dinukum. Tauhidnya juga matang. Mereka paham banget al-ikhlas ini, ya, karena konsekuensinya kalau mengiyakan agama lain bisa merontokkan beberapa ayat. Ini paket jebakannya orang-orang yang benci sama agama ya. Dibikin orang-orang yang imannya kaleng-kaleng ini supaya gampang melipir, gampang terkecoh, ya, pakai perasaan. Ya, kita berbuat baiklah sama beda agama, kan kita sama-sama satu bangsa ini. Hei, kebaikan bukan mengiyakan akidah yang salah. Begitu loh bahasannya. Antum berbuat baik sama yang beda agama di Indonesia harus. Saling menghormati boleh, cuma bukan mengiyakan akidah yang berbeda.
Teman kita beda agama di Indonesia butuh bantuan, bantu. Terzolimi, tolong. Ayo ajak bisnis, ayo. Tapi kalau untuk mengiyakan yang dia ibadahi, maaf. Ini batasan kita nih di sini nih. Karena wala ana abidu ma'abatum bro, wala antum abiduna ma'abud, gitu loh. Aneh nggak nyembah yang ente sembah, ente pun sama. Makanya dalam Islam agama kami ahlul kitab musyrikin ini dibilang kafir. Itu kami sengaja bilang istilah kafir ini artinya orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa Muhammad. Kan setuju. Mendingan kita bilangnya kafir artinya orang yang ingkar. Ente bilang aneh domba. Entah kalau aneh bilang embe ngambek. Kalau secara ilmiah sebenarnya kita memuliakan istilah itu. Lihat surat Nabi kepada Heraklius. Beliau mengatakan ila Hirokla azimir Rum, ta'zim, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Nabi enggak mengatakan ila Hirokla la'natullah alaih, enggak. Walaupun dia terlaknat dengan agamanya, betul? Cuma Nabi ajarkan kelemah lembutan. Nabi pun mengakui kebesaran Heraklius untuk bangsanya. Ila Hirokla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Lihat takzimnya Nabi kepada fitrah seseorang. Kalau memang dia orang yang dibesarkan, ya iyalah. Benar kamu menurut bangsamu, ya silakan. Tapi kalau benar menurut Quran dan Sunnah, tar dulu. Terakhir baru ya ayat pertama ya, baru ya Anissa doang. Ya, tapi silakan. Ya, tapi. Wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-A'raf 56. Wa qawluhu wa hukman jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Al-Ma'idah 50. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Iya. Di ayat berikutnya di surat Al-Maidah ayat 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat ini tegas banget ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Jadi memang terjadi kerusakan. Dulu ada umat sebelum umat Muhammad yang membuat kerusakan. Fitnah pun terjadi, sehingga diturunkan pada setiap kaum, setiap umat seorang nabi. Hingga turunlah Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul yang mengislam. Maka dibilang Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Islam itu agama yang mewarnai semua agama yang ada. Dan wujud beliau dengan nabi sebelumnya itu bedanya. Kalau nabi sebelumnya diutus per kaum, kalau Rasul rahmatan lil, harusnya ini kita pegang. Maka penutup ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, harusnya ayat ini mengabarkan kepada dunia telah sempurna Islam sudah. Jangan ditambah Nusantara, jangan ditambah liberal, jangan ditambah Syiah, jangan ditambah embel-embel. Kalian harus sadar Islam ini murni. Yang di Quran inna dina indallahil Islam, tanpa embel-embel. Jadi kadang-kadang kita suka pakai embel-embel sih. Ya,
suka melakopkan karakter Islam tertentu. Jangan, sudah. Islam ini rahmatan lil alamin. Sampai kata Allah, la farqa baina Arabbin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya pada sadar tidak ada beda antara orang Islam, orang Arab dan orang biasa kecuali takwa. Ya, jangan dibilang agama ini agama orang Arab. Ini kan ada orang-orang Indonesia kadang-kadang kalau udah kita ngomong dalil, udah deh jangan ikutin Islam Arab. Islam Arab, nabinya Arab, emang dari pojokan Jawa. Oh ini kadang-kadang satu ya. Jangan. Sudah cukup, Islam sudah sempurna. Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wujud Nabi itu mengislah semuanya. Allah perintahkan Nabi membawa perintah Islam untuk sampai kepada masyarakat. Dan Islam itu agama yang memberikan keselamatan. Bahkan perintah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Surah Inabah. Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tolong jangan buat kerusakan setelah Allah membenarkan, memperbaiki. Ini perintah. Ini sifatnya larangan. Di mana Allah perintahkan. Jadi kalau nanti ada orang yang sudah tahu ini dia melanggar, ya resikonya ngelawan Allah. Allah sudah bagusin, Allah sudah benerin, kamu malah sengaja, malah membuat kerusakan. Ya sudah, resikonya fatal. Lihatin saja coba. Nuwallihi ma tawalla. Allah sudah bilang, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Betul, terjadi pemalingan. Lihat, makin melenceng. Awalnya toleransi, awalnya karena mengatakan innaman nahnu muslihun, kan tujuan kita mengislah, semua ada proses. Iya, liatin aja. Lama-lama juga joget di panggung. Lihat aja. Terjadi ya? Terjadi. Hukumnya ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau hak datang, yang batil minggir. Hukumnya bukan datang yang hak terus diwarnai sama yang batil. Bukan. Ini sekarang kondisinya yang hak itu diwarnai dengan yang batil. Kita kita bergaul dengan non-muslim. Nabi juga bergaul dengan non-muslim. Bahkan Nabi itu menggadaikan baju perangnya itu sama non-muslim, sama Yahudi. Tapi aturan mainnya Rasul ya. Beliau berdagang, bermuamalah, lihat. Beliau juga cinta sama paman yang beda agama, Abu Thalib ya. Bahkan beliau yang menjenguk selalu pamannya hingga mau meninggal juga, Masya Allah. Tapi lihat, rasa empati beliau itu gak merontokkan iman. Kenapa? Karena memang dasar agama ini mewarnai. Teman-teman begitu. Kita bergaul boleh bro, bergaul boleh dengan gaya apapun silakan, asal gak melanggar syariat. Tapi hukum dipegang. Islam mewarnai, bukan diwarnai. Antum mau berteman sama orang-orang kafir silakan, tapi tolong jangan sampai antum berubah cuma gara-gara bergaul sama orang kafir. Iya. Kemudian surat Al-Maidah. Tadi kan pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Jemaah sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Tauhid yang membahas sekian banyak ayat yang telah disampaikan. Surat Al-Maidah ayat 50 Allah berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Iya. Ada ayat yang Allah firmankan, apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Ayat ini
bentuk peringatan kepada manusia bahwa yang namanya hukum jahiliyah telah diislah dengan datangnya Islam. Batil sudah. Maka Allah mengatakan, kan ayat sebelumnya kita bahas tadi Al-A'raf ayat 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Salah satu bentuk islah Allah itu dengan menghilangkan hukum jahiliyah. Maka Nabi mengatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'an. Semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah, kata Rasulullah. Tidak ada lagi zaman jahiliyah. Nah, makanya kita juga sekarang jangan gampang dikit-dikit. Dulu saat waktu ya ini sih cerita anak zaman jahiliyah. Tua juga nih orangnya. Anak zaman jahiliyah, zaman Rasul sebelum Rasul diutus ya. Nabi sudah bilang kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'an. Bahwa semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah. Apapun yang berkaitan dengan jahiliyah musnah sudah. Ini pengen dibangkitin lagi. Lawang proses dakwah Rasul saja jangan dijadikan hukum. Dulu Nabi datang ke Madinah disambut dengan qasidah. Tapi kan ketika sahabat sudah mulai menjadi khalifah menggantikan Rasul, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada kalau sahabat datang ke sahabat pakai disambut sama qasidah. Nah kalau zaman sekarang orang bilang boleh menyambut dengan qasidah, ini kan bahaya. Memang zaman Rasul dulu yang namanya masjid itu di dalamnya beragam orang melakukan aktivitas. Ada yang menari, ya, ada yang latihan perang, nah, macam-macam lah orang. Tapi kan itu memang medan dakwah Rasul. Jangan dicontoh karena belum selesai dakwah. Di zaman sahabat nggak ada yang melakukan. Tolong jangan salah nyontoh gitu loh. Ada orang Arab Baduy kencing di majelis Rasul, nggak langsung disalahin sama Nabi. Oh berarti boleh begitu. Bukan, ini PR ya. Makanya kalau mau ngelihat kondisi Islam yang benar ya zaman sahabat, tuntas sudah agama. Dakwah sudah selesai. Karena zaman Rasul masih proses, wahyu masih turun. Dulu zaman Rasul orang sholat mabuk, diturunkan ayat la taqrabus shalah wa antum ada proses. Berarti boleh juga kan sekarang kalau dipraktekin mabuk dulu ya nggak bisa begitu. Ya. Bukan proses yang diikuti, tapi akibat yang dipahami, gitu ya. Taib. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Karena Allah mengatakan bahwa hukum Allah itu baik buat orang yang yakin gitu loh. Nah, ini mendatangkan keyakinan nih tentu dengan ilmu yang dikedepankan. Makanya Ibnu Qayyim menyusun tuh ya tahapan-tahapan jadi menjadi sebuah syarat la ilaha illallah. Orang bisa yakin kalau dia berilmu. Nah, ini banyak di antara kita nggak berilmu tentang Allah, nggak berilmu tentang Islam, yakinnya susah. Dia nggak yakin kalau yang namanya riba itu mendatangkan keburukan. Allah musnahkan riba, Allah berkahkan sedekah. Wa yurbis sedekah. Cuma nggak paham belakangan ini orang Islam bilang nggak bisa. Kita hidup di tahun 2019. Kalau nggak makan riba dari bantuan si asing kita nggak bisa hidup. Ajib ya. Dia paksa Allah suruh paham. Tolong deh Allah pahamin orang Indonesia mau begini. Nggak bisa begitu. Islam rahmatan lil. Jadi kalau orang Indonesia nggak bisa berhukum dengan hukum Islam, bukan Islam yang rugi, kita yang rugi. Lah mau hidup cuma sebentar kok nggak bisa nyontoh Rasul, rugi. Ya. Bukan minta dispensasi, bukan. Ya, hukum telah sampai semuanya. Allah katakan apa hukmal jahiliyah yahun? Apa memang hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Sa'a ma yahkumun. Bodoh sekali mereka menurunkan hukum kalau sudah begitu.
Makanya sudah kesinggung sama hadis Nabi yang mengatakan apa? Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarjula dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kesesatan yang tak mungkin selesai kesesatan tersebut sampai kalian kembali ke agama kalian. Agama yang dimaksud Islam yang tidak melakukan 4 hal. Tabayatum bilina, akhadtum ajnabal baqar, raditum bizar'i, ataraktumul jihad. Ini bukan amalan Islam. Kalau kalian melakukan 4 perbuatan yang Islam tidak ajarkan, sallallahu alaikum zullan, Allah akan liputi kalian dengan kesesatan, kegelapan yang tak kunjung reda. Apa 4 tersebut? Tabayatum bil ina, kalian berhukum dengan hukum riba jahiliyah yang Nabi sudah musnahkan masalah riba ini. Akhadtum ajnabal baqar, Islam tidak ajarkan mengikuti orang yang bodoh, mengekor, tidak. Memilih sembarangan orang, Islam tidak ajarkan. Ada cara. Kita nggak masuk dalam sistem yang bukan Islami, tapi dalam Islam ada memilih dan dipilih. Ya. Antum nggak milih juga nggak apa-apa. Gitu. Cuma kan ada yang terpilih. Antum harus tahu mudaratnya, manfaatnya apa. Jangan ikut-ikutan. Indonesia sedang butuh suara rakyat. Karena sistem pemerintahan yang memang dipilih dengan cara pemilu, bukan masuk dalam sistem memang harus sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ulama berpendapat diperbolehkan asal memang kita paham mudaratnya. Dalam rangka apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbin. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketika melakukan kebaikan. Ada usaha. Yang sisanya kita serahkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Taib. Kemudian ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar di mana beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasul pernah mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta sampai yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, sampai nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Ya, bahkan dalam bentuk syahwat pun, keinginan pun dulu suruh mengikuti syariat. Ya, jadi nggak lepas kontrol. Apa sih yang membuat sahabat ini imannya nggak kaleng-kaleng, San? Karena sama Rasul dekat, ketemu sama Rasul. Sama dengan antum. Antum kalau pengen betul-betul bagus agama, jangan jauh dari guru-guru antum. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu berteman sama Nabi, tahu rumah Nabi, kenal kehidupan Nabi, tahu bergaul, bercanda bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, senyum bersama Rasul, menangis bersama Rasul. Mereka tahu. Makanya beda umat Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau umat-umat Nabi sebelumnya, Nabi suruh berjalan, Nabinya suruh berjalan, suruh berjihad, mereka tunggu. Kalau umat Muhammad diikuti. Berangkatlah wahai Muhammad, kami besertamu. Yang muhajirnya lain, yang ansornya lain, ya. Kenapa? Karena dia kenal Rasul. Betul-betul mereka paham Rasul, karakter Rasul paham. Ya. Abu Bakar paling paham tuh. Abu Bakar paling paham. Ya. Makanya ketika ayahnya masuk Islam, itu Abu Bakar menangis. Bingung Nabi, bukan senang ayahmu masuk Islam. Abu Bakar, Abu Quhafa masuk Islam saat itu ketika Futuh Mekah. Kata Abu Bakar, wallahi ya Rasul, lo anna hadha liyat yada ammik lakana khairan minhu. Dalam banget itu. Bagaimana aku gak menangis kalau tangan yang dipegang oleh tangan ayahku adalah tangan pamanmu, kau lebih senang. Tahu sedihnya Rasul, mendakwakan pamannya gak bisa masuk Islam, yang tua. Ini ada orang tua datang gelendotan tangan. Lama wada'a yada Abi Bakrin ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Abi Bakar. Ketika tangan Abu Quhafa di tangan Rasul, dan Abu Bakar menangis. Padahal ayahnya berbaiat untuk masuk Islam, Abu Quhafa itu.
Dia tahu sekali Nabi juga manusia, sedih lah. Dia berdakwah kemana-mana, orang dengerin, tapi dia sendiri gak bisa mendakwahkan keluarganya. Bukan gak bisa mendakwahkan, hidayah gak didatangkan untuk keluarganya. Ini satu bukti bahwa hidayah bukan urusan kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Seukuran Nabi yang berkata dengan wahyu, Allah katakan ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu gak bisa berikan hidayah Muhammad, hidayah urusan Allah. Makanya jangan terwarnai dengan ujian. Anda seorang suami, ajarkan istrimu tentang kebaikan. Kalau sampai dia gak mau jadi baik, nasihatin terus. Masih gak juga, nasihatin terus. Ambil sikap, jangan jadi stroke ringan gara-gara pegal sama bini gitu. Bini juga begitu sama suami. Ya kan, hunna libasul lakum, kamu pakaian buat suamimu. Kalau suamimu berbuat salah, tutupi, ingatkan. Masih gak berubah juga, ya sabar terus aja, ingatin, karena hidayah urusan Allah. Ya, sering kan begitu. Ibu, istri pegel sama suami, betul? Suami lebih pegel sama istri. Main pegel-pegel. Pegel sama anak. Iya, oh, Masya Allah, ujian. Kita nyampein ke anak orang pada paham, anak kita gak paham. Ujian. Tapi jangan terpancing. Agama gak mewarnai. Agama mewarnai, bukan diwarnai. Jangan sudah, oh iya ya, anak yang bangor, ya anaknya Nabi aja ada yang bangor gitu. Ujian. Sahabat juga begitu. Ya Masya Allah, ini ujian. Tapi yang pasti, jadilah seorang muslim yang mewarnai, bukan diwarnai. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita bahas kandungannya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Fihi masail al-ula tafsiru ayati nisa wa ma fiha min al-i'anati ala ma'rifati fahmi al-taghut. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Baik. Ya. Dalam bahasan tadi ada 8 kandungan yang bisa dibahas. Yang pertama tentang tafsir surat An-Nisa yang di awal kita sampaikan tadi, mengenai alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Ya, diperingatkan ke Rasul, suruh perhatikan, Muhammad perhatikan orang-orang yang beranggapan bahwa mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu. Lihat, kalau cuma mengaku beriman, ya setiap orang bisa, tapi lihat prakteknya. Ya, kalau banyak orang prakteknya berantakan. Nah, di sini dijelaskan, mereka malah mencari solusi, wayattabi'u, mengikuti apa-apa yang bukan dibawa sama Nabi. Wayattabi'u ghairu sabilil mu'minin lah. Antum bisa tafsirkan, rujukan tafsir lain kepada An-Nisa 115 lah. Bukan dia nggak tahu hukum, dia tahu. Cuma emang orang kadang-kadang kalau udah kepepet, udah khilaf alasannya. Contohnya yang paling gampang, Nabi sudah kasih solusi obat semua penyakit kecuali maut. Nah, habatus sauda. Tapi kalau lagi kepepet, lupa habatus sauda. Lupa habatus sauda, dia cari solusi yang lainnya. Ya, tentu saja. Biar kerja dulu. Ya.
Jadi betul-betul memang menjadi sebuah bagian bahwa dalam Islam ini diinginkan kita untuk memahami bahwa orang ini kalau diuji baru paham. Kalau belum diuji belum paham. Masya Allah. Makanya kita kalau mau lihat kelasnya orang, lihat ujiannya. Begitu kata Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Bentuk cintanya Allah itu ya ujian. Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu. Ahasiban nasu ayyatraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menganggap kalau mereka sudah beriman mereka akan diuji? Allah uji mereka. Dan hidup ini ujian untuk mengetahui kelas manusia. Ada yang jadi ashabul yamin, jadi ashabul shimal, macam-macam. Tayyib. Kemudian yang kedua, tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Iya. Mereka orang-orang munafik ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak. Mereka mengatakan innama nahnu muslimun. Kami berbuat islah. Semua orang-orang munafik begitu. Ya, kita ini banyak mengatasnamakan politik, membawa-bawa agama. Padahal syariat sudah tidak berubah. Tidak berubah. Cuma yang mau bilang apa? Kondisinya seperti itu. Nah, buat orang yang beriman gak terkecoh. Silakan mereka mengatasnamakan Islam, tapi kita paham Islam. Kita mengerti Islam. Ya, gak terkecoh. Walaupun penampilannya berusaha untuk Islami dengan kopiah, dengan jas, songkoknya, sarungnya, pilihlah kami. Waduh. Yang mau pilih ente siapa, bro? Enggak, kita gak terkecoh lah. Ya. Tapi wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Sudah karakter. Orang-orang munafik kalau dikritisi mereka mengatakan kami yang benar. Benar menurut kami yang benar. La tufsidu fil ardi. Mereka katakan innama nahnu muslimun. Sehingga sekarang kondisinya yang benar dibilang salah. Yang salah lebih banyak. Sekarang tuh kondisinya kayak begitu. Subhanallah. Ya, sabar mesti dikedepankan kalau sudah begini. Tafsir surat Al-A'raf ayat 85. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Lagi-lagi berkait dengan bahasan sebelumnya. Suruh diingat bahwa kondisi sekarang ini adalah hasil islah masa lalu. Jadi kita yang harus belajar tentang asbabun nuzul, supaya jangan salah. Ya, jangan kamu ulang lagi kerusakan setelah ada islah tadi. Dulu zaman Nabi mungkin ada orang yang menari di masjid, perang-perangan di masjid dulu. Kemudian kan pada akhirnya zaman sahabat nggak ada. Kenapa? Karena memang pada akhirnya turun ayat la masjidun usis ala taqwa min awali yaumin. La masjidun usis ala taqwa min awali yaumin. Ini masjid didirikan atas dasar takwa, bukan main-main. Jangan kamu rusak lagi setelah Allah benarkan gitu loh. Ini sengaja pengen dibikin masjid kaleng-kaleng. Nah, lama dia bikin masjid diror di situ lagi ya. Aduh. Iyadzubillah wa na'udzubillah ya. Enggak ada lagi masjid diror, itu cuma zaman Rasul doang ya. Pun kondisi yang Anda buat juga dulu sebelum tuntas dakwah. Ya, jangan dimulai lagi dari mula lagi nanti. Baik. Kemudian tafsir surat Al-Maidah ayat 50 ya. Apa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi hukum-hukum Allah itu ya buat orang yang yakin. Taib. Kemudian
Yang kelima, ada pendapat Asy-Sya'bi. Beliau menuturkan bahwa dahulu pernah terjadi pertengkaran antara seorang dari kaum munafikin dengan seorang Yahudi. Jadi asbabun nuzul sebenarnya ayat surat surat An-Nisa tadi. Orang Yahudi bilang sama orang munafik, coba kamu tanya ke nabi kamu deh. Orang munafik bilang, kamu juga tanya kepada pendeta kamu. Lama-lama mereka sepakat, ya udah dah, jalan tengahnya kita tanya dukun aja dah. Jadi kayak sekarang orang Islam berteman sama non Muslim, ujung-ujungnya sepakat yang diikutin komunis. Begitu kondisinya. Karena bisa dipadukan nih antara nasionalis, syariah dan komunis. Waduh, bahaya. Ini pernah ada usaha untuk menyatukan itu nasionalis, syariah dan komunis. Ya nggak bisa. Ini Islam mayoritas dan orang-orang Islam selalu belajar dan belajar akan menjadikan untuk kebaikan. Nah, dulu asbabnya begitu. Kemudian juga tafsir makna iman yang sebenarnya dan iman yang palsu. Di hadis yang mau dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabian lima ji'tu bihi. Jadi kalau mau tahu iman yang benar sama iman yang palsu, ya, suruh ukur. Sudah belum beriman dengan yang dibawa sama Rasul? Kalau Anda mengaku beriman masih membuat sesuatu yang Nabi nggak ajarkan, ya maaf. Walaupun sorban, songkok, pakaian Anda terkesan Islami ala Indonesia, maaf. Ya. Nabi sudah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta dikatakan hatta yakuna hawa tabiyan lima ji'tu bi. Sampai emosimu, nafsumu beriman dengan yang aku bawa. Ya, kalau belum bisa, belum dikatakan iman lah. Tapi begitu pula kisah tentang Umar bersama orang munafik. Hampir mirip, ini pun diyakini sebagai asbabun nuzul surat An-Nisa juga sama. Ya, Allah. Ya, tapi poin akhirnya, tidaklah seorang dapat mencapai kesempurnaan iman hingga hawa nafsunya tunduk kepada syariat Rasul. Ya, silakan yang mau ditanyakan. Fadhil.